Bang, ada nggak sih benefit atau keuntungan jangka panjang ketika gue berhenti mainin atau stop PMO? Itu ibarat lu nanya ke orang yang olahraga dan lu nanyain benefit. Bro, ada nggak sih bro keuntungan ketika gue berolahraga? Well, jawaban itu tentu pasti ada, tapi di sini gue nggak akan melebih-lebihkan kayak youtuber sampah no vape di luar sana yang bilang kalau ketika lu berhenti ngocok di hari ke-9 lu punya super power kayak Saiyan gitu. Ketika lu menyentuh hari 20 cewek itu bakal kerangsang ngeliatin lu. Cewek itu bakal bikin eye contact. Di hari 30 lu bakal jadi ganteng. itu adalah salah satu benefit yang menurut gue terlalu dilebih-lebihkan. Ekspektasi kalian itu ketinggian dan kalian malah jatuhnya relapse secara terus-menerus gitu, yang berakhir membuat kebanyakan orang itu terlalu obses dengan yang namanya no vape. Buat lo yang belum nonton segala akar permasalahan dari yang namanya addiction PMO, lo bisa nonton video ini terlebih dahulu untuk lo bisa mengidentifikasi kenapa addiction itu sangat sulit banget untuk dilawan. Walaupun lo sudah lawan secara terus-menerus, lo butuh strategi yang optimal. Sebelum gue masuk ke dalam segmen inti benefit apa, coba di sini gue pengen kalian merenung terlebih dahulu supaya kalian itu bisa jauh lebih termotivasi untuk nggak ngelakukan yang namanya PMO ini. Karena ketika gue tarik skopnya lebih luas, ketika gue analisis secara holistik, gue baru sadar bahwa habits buruk ini adalah salah satu habits yang menurut gue paling menjijikan dibandingin habits lainnya kayak makan junk food, ngerokok dan segala macamnya. Coba lo bayangin sebagian dari kita menonton pornografi itu karena apa? Karena kita ngerasakan yang namanya sange. Kalau nggak sange, kita butuh yang namanya love and intimacy lah. Kita membutuhkan suatu kayak afeksi gitu. Dan karena lu itu adalah seorang loser, seorang pecundang, seorang beta male yang pengen melakukan hubungan seks, cuman lu nggak punya kapasitas mental yang cukup untuk ngedeketin cewek, akhirnya lu nyari pelarian ke dalam pornografi. Dan ya dari situ lu cuman lihat orang lain itu sedang bersetubuh. Dan bayangin kalau itu terjadi secara real time, bukan di dunia virtual. Itu ibarat lu lagi di dalam satu kamar, terus lu di pojokan kayak monyet, terus lu alatin lu terus lu ngeliat orang lain lagi berhubungan gitu. Itu kan kayak menyedihkan banget gitu. Hawa nafsu itu adalah salah satu hal yang wajar, tapi ini menjadi suatu hal yang terlalu berlebihan ketika lu pengen melakukan seks cuman karena lu gak bisa seks. Akhirnya lu nyari pelarian ke dalam pornografi, yang dimana ini malah menjadi membuat lu delusi gitu, dimana lu membuat ekspektasi yang sangat-sangat salah ke dalam dunia realita ketika lu berhadapan dengan cewek. Benefit pertama yang gue dapatkan, perspektif gue terhadap cewek itu bisa jauh lebih easy going, mulai itu dari segi ngobrol, mulai itu dari gue ngeliat cewek ya udah kayak cewek ya cewek gitu, mereka manusia biasa kayak gue gitu. Bahkan cewek secantik apapun ya, mau cewek itu genetiknya Arab lah apapun itu, ya udah gue biasa aja gitu, kayak ya udah ini cewek manusia. Gue nggak melebih-lebihkan atau putting woman on pedestal lah gitu. Karena kan cowok loyo zaman sekarang dikit-dikit ngeliat cewek cantik itu haus kayak anjing ngegonggong gitu ya, lidah mereka melet-melet. Padahal ya menurut gue biasa aja gitu, mereka kan cewek. Mau dari yang cewek biasa aja sampai yang cewek cantik, ya mereka tetap cewek. Kalau kalian belum tahu kasus JKT48 dimana petugas kebersihan protes usai ada cairan di pasca konser, itu kan banget. Lu bayangin sendiri cowok-cowok di luar sana yang lagi konser ngeliatin JKT48 yang menurut gue ya juga biasa aja gitu, kayak ya udah biasa aja sih, kayak nggak bikin gue terangsang juga gitu kan. Itu ngeluarin energi vitalnya di WC gara-gara cuma ngeliat cewek cantik kayak JKT48. Dan itu adalah salah satu dampak buruk yang lu dapatkan ketika lu terlalu kebanyakan kejebak di dalam PMO addiction ini, dimana dosis lu tuh nggak normal lah gitu. Lu bakal ngeliat cewek itu sebagai sebuah objek yang ini lu mainin skenario-nya di dalam otak lu mikir perhubungan sama dia, lu mikir bodinya. Dan sebenarnya kalau lu bawa ini sampai jangka panjang, ini nggak bakal bikin lu jadi waras gitu. Mau dari segi relationship lu, mau dari segi ketemuan sama cewek, semua hal ini nggak bakal waras kalau lu terlalu masang mindset kayak gini. Dan ya gue dulu adalah mantan dewa low value male, dimana ketika gue pengen ngobrol sama cewek cantik, ketika gue pengen ngobrol sama cewek itu pikiran gue kemana-mana, overthinking lah gitu. Karena seberapa rendahnya akal pikiran gue gitu gara-gara kebanyakan nonton porn. Ketika lu sudah berhenti menggantungkan hawa nafsu lu dalam melihat cewek, lu bakal lost interest kepada banyak perempuan di luar sana. Percaya sama gue, ketika akal pikiran lu itu sudah terdetox, sudah sehat, lu bakal ngeliat cewek itu dari segi value-nya, bukan dari segi bodinya. Karena kebanyakan orang ketika ngeliat cewek cantik di TikTok, pamer-pamer auratnya, pamer-pamer kebohayannya dan segala macamnya, itu mereka langsung langsang gitu, hawa nafsu mereka langsung mengucap. Sedangkan gue secara personal ketika gue ngeliat cewek bohai, gue langsung lost interest lah gitu. Ya gue gak sama sekali, dan bukan berarti di sini gue adalah orang yang gay. Perspektif gue ketika gue ngeliat cewek-cewek kayak gitu, cewek-cewek yang pamer-pamer aurat lah, bohai dan segala macamnya, yang gue pikirkan itu adalah dari segi value-nya dia. Kalau si value cewek ini tinggi, dia nggak mungkin pamerin ketelanjangannya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi ketika gue ngeliat dari sudut pandang value-nya, gue lost interest sama si cewek ini. Kayak ini cewek red flag lah gitu, ngapain gue lihat gitu, ngapain gue nge-stalk Instagramnya gitu. Dimana lu jauh lebih sadar kalau cewek ini low value gitu, jadi ya ngapain gue liatin terus. Hal kedua, gue bisa jauh lebih punya banyak energi atau produktif. Salah satu energi vital kita sebagai laki-laki itu adalah sperma.
Dan ya ini udah di backup secara saintifik. Karena ketika lu ngebuang-buang energi lu tahu sendiri kan, lu jadi lemas, lu merasa bersalah, lu ngerasa nggak termotivasi melakukan apapun, lu pengen PMO secara terus-menerus gitu. Ketika lu sudah ngelakuin sekali, lu pengen lagi, yang dimana ini malah memanggang sistem dopamin lu gitu. Dan lu tahu sendiri ketika lu ngebuang-buang sperma lu cuma dapat kenikmatan sekitar 6 detik, 7 detik. Terus ya udah, ketika lu ngelakuin ini, lu bakal ngedapetin konsekuensi negatif. Lu membutuhkan waktu jangka panjang, waktu recover yang cukup lama untuk lu bisa kembali ke fase awal gitu, fase normal lu lah gitu. Karena gue sekarang punya banyak energi yang bisa dibilang cukup untuk menjalani kehidupan aktivitas sehari-hari gue bisa bangun pagi dari jam 4 atau jam 5 tanpa merasa sluggish atau kayak lu malas banget lah gitu, kayak lu kayak nggak punya keinginan yang berapi-api untuk lu bangun dari tempat tidur lu. Setelah gue keluar dari addiction ini, gue ngerasa kayak kehidupan gue tuh harus sangat produktif gitu. Gue nggak suka duduk-duduk diem, nggak ngapa-ngapain, nontonin YouTube, konsumsi konten. Gue butuh pekerjaan atau aktivitas yang harus gue lakukan gitu. Entah tuh gue bikin konten dan nonton podcast, baca buku, nge-gym, bahkan ya pokoknya gue benci yang namanya sedentary lifestyle. Jadi gue tuh sekarang lebih prefer hectic lifestyle atau lifestyle yang bisa dibilang sangat-sangat sibuk. Karena dengan energi gue yang sangat tinggi dan gue butuh salurkan energi ini ke dalam sesuatu hal, kehidupan gue itu jauh lebih terisi. Intinya badan gue tuh pengen nge-gym secara terus-menerus. Karena kenapa? Karena ini ngeluarin dopamin juga, tapi dopamin ini jauh lebih sehat. Jadi ya udah, gue kecanduan itu bukan kecanduan pengen lagi, tapi kecanduan nge-gym. Hal selanjutnya mental clarity atau kejernihan mental. Jadi mungkin kalian sudah dengar dari YouTuber Novap Sampah yang bilang bahwa Ketika lu melakukan PMO, sistem dopamin lu itu kebanyakan overload dopamin. dan yang sebenarnya menurut gue itu bahasanya invalid, bukan seberapa banyak atau rendah dopamin, tapi gue bakal ngekoreksi berapa buruk baseline dopamin seseorang. Jadi di dalam dopamin kita ada yang namanya baseline atau batas wajar dopamin lah gitu. Nah, ketika lu punya hasrat nafsu untuk lu melakukan PMO dan lu langsung lanjut ke PMO, setelah lu mengeluarkan cairan energi lu bakal mendapatkan lonjakan dopamin yang sangat tinggi dan ini malah anjlok ke bawah baseline lu. Yang dimana kasusnya hal ini menyebabkan banyak orang itu pengen PMO lagi secara terus menerus lah gitu, dimana mereka menambah dosisnya. Mereka sudah PMO sekali, mereka nambah lagi selama beberapa menit, mereka nambah. Karena kenapa? Karena ketika dopamin lu sudah di bawah baseline, lu bakal ngerasa nggak puas gitu. Dan lu bayangin sendiri, ketika lu melakukan hal ini secara terus menerus, dopamin lu naik terus anjlok gitu. Yang dimana hal ini malah merusak baseline dopamin lu. Dan ketika baseline lu itu sudah rusak gara-gara lu kebanyakan melakukan kenikmatan instan, akhirnya lu ngerasa nggak puas dalam menjalani kehidupan. Lu nggak mendapatkan kayak sebuah kesenangan yang natural lagi lah gitu. Dimana lu keluar rumah, lu ngerasa bosen. Lu baca buku sebentar selama 5 detik itu udah bosen. Lu konsumsi konten kayak gini mungkin udah ngerasa bosen gitu. Ya itu gara-gara karena baseline lu itu. Dan ya ini bukan gue yang ngomong, tapi ini udah di backup dari Dr. Andrew Huberman. Jadi dengan baseline lu yang lu nggak punya kejernihan mental sama sekali, lu ngerasa kehidupan ini ya udah kayak ngerasa sampah aja gitu gara-gara baseline lu. Sekali lagi ini bukan masalah seberapa lebih atau kurangnya dopamin, tapi lebih tepatnya itu baseline kalian. Dan karena gue udah keluar dari addiction ini, gue ngerasa enjoy aja dalam menjalani kehidupan gitu. Mau gue baca buku ya gue tahan, mau gue melakukan kerjaan gue, video editing ya gue tahan gitu. Intinya gue bisa menjalani kehidupan ini jauh lebih produktif lah gitu. Gue masih bisa punya ketahanan mental, punya ketahanan fokus, daya konsentrasi gue tinggi. Ya pokoknya banyak banget benefit yang ini mengarah ke dalam konsentrasi gue. Selanjutnya, pornografi bukan menjadi salah satu kenikmatan yang membuat gue nikmat lagi. Ketika lu pengen keluar dari addiction ini, pasti lu gak jauh-jauh dari yang namanya relapse. Dan ya itu adalah salah satu hal yang wajar. Dan secara personal itu kan kadang gue masih kepleset lah, gak sampai melakukan PMO, tapi itu cuman P-nya doang, itu cuman pornografinya doang. Tapi entah kenapa gue merasa gak menemukan kenikmatan, kepuasan lagi ketika gue nonton. Gak cuman itu, otak gue atau hati nurani gue itu ngomong ke diri gue kayak gini, secupu itu kalau nontonin cewek dibumbung sama cowok lain, lu mau ngulangin hal yang sama berulang-ulang mulu, lu gak capek apa? Ini gak guna. Terus itu ada salah satu gambaran otak gue sekarang ketika gue ngerasa kepleset ke dalam pornografi, atau misalkan gue lagi scrolling lah gitu, gue lagi scrolling kan ya, kadang gue sempat di 1 menit itu ngerasa gak sadar gitu kan ngeliatin cewek itu terus. Tapi selama beberapa menit berjalan, otak gue langsung mensadarkan gue lah gitu, oh ini kan cewek low value woman gitu, ngapain lu ngeliat ini mulu, gak ada gunanya. Dan ya akhirnya otak gue tuh bisa ngasih reminder ke dalam diri gue sendiri ketika gue ngerasa kepleset lah gitu. Jadi otak gue tuh sudah menemukan titik enaknya, kayak titik enak untuk nonton pornografi gitu. Soalnya kan ya pornografi itu ada salah satu hal yang sama secara berulang-ulang kali lah gitu. Buat lu yang sering nonton pasti lu udah tahu kan, ya posisinya gitu-gitu doang, skenario-nya gitu-gitu doang, ya telanjang lah dan segala macam, yang sebenarnya itu udah terlalu biasa di otak gue gitu. Gue nggak tahu kenapa, tapi benefit yang gue dapatkan, gue udah ngerasa enak ngeliat pornografi. Karena kenapa? Karena kandang gue itu sudah gue perluas, perspektif gue udah gue perluas, dan ya gue ngerasa menemukan kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingin pornografi doang gitu. Hal kelima, gue berhenti ngeliat diri gue sebagai seorang
pecundang. Ketika lu keluar dari PMO addiction, lu bakal lebih terkoneksi ke dalam personality lu yang lebih bersih. Karena kenapa? Karena ketika lu lagi nonton pornografi, itu ibarat aura lu tuh lagi dikotorin lah sama mata lu gitu. Karena ketika lu melakukan PMO secara terus menerus, lu bakal merasakan yang namanya anxiety, overthinking, depresi, yang dimana ketika lu masuk ke dalam dimensi realita, lu ngobrol kayak lu masuk ke dalam lingkungan sosial, itu rusak gitu, itu hancur gitu. Sekarang benefit yang gue dapatkan, gue lebih easy going, gak cuman jauh lebih easy going, gue ngerasa kayak aura gue itu bisa dibilang vibesnya tuh jauh lebih positif dibandingin gue sebelumnya gitu. Long banget menjalani kehidupan ini ketika gue sudah berhenti melakukan PMO. Karena ketika lu berhenti ngeliat diri lu sebagai seorang pecundang, ya lu bakal ngelakuin aktivitas-aktivitas itu yang tergolong lebih sehat lah gitu. Lu gak mungkin ketika lu ngeliat diri lu sebagai salah satu seorang yang ini high value male lah. Misalkan aja lu punya bisnis, lu punya cewek tercantik, lu punya kehidupan yang ini bisa dibilang jauh lebih sehat dibandingin sebelumnya, lu gak mungkin kan kayak nonton pornografi, lu nggak mungkin overthinking ngobrol sama cewek cantik karena ya lu udah high value male gitu, karena lu bukan seorang pecundang lagi. Gak hanya itu, dari sini lu bisa ngebuka potensial penuh lu karena gak ada yang menghalangi lu lagi gitu. There are nothing that holding your back gitu. Ya intinya lu pengen ngelakuin A sampai Z, ya udah ngeflow aja gitu, ngalir aja kayak air berjalan gitu. Mau ada yang melempar batu ke lu, kayak mau lu mengalami kejadian yang stres, ya udah air tetap ngalir. Intinya hidup itu jauh lebih peluang ketika lu sudah keluar dari addiction ini. Sekian dari gua. Kalau lu punya request, silahkan komen. Keep improving.